Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi khas Indonesia yang menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengambilan keputusan politik, di mana kebebasan warga negara berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial, etika, dan kepentingan bersama. Di era digital, penerapannya terlihat melalui transparansi informasi pemerintah lewat portal data, media sosial, dan layanan publik berbasis teknologi. Partisipasi politik warga melalui berbagai platform daring yang memungkinkan penyampaian aspirasi secara cepat dan inklusif, serta penerapan etika digital yang menolak hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi demi menjaga persatuan. Pemerintah juga berperan menjaga ketertiban ruang digital melalui regulasi keamanan siber dan literasi digital, bukan untuk membatasi demokrasi tetapi memastikan kebebasan yang bertanggung jawab. Proses musyawarah diperluas melalui forum diskusi virtual, musrenbang, dan rapat daring yang memperkuat prinsip mufakat. Semua ini dilengkapi dengan upaya menghadirkan keadilan akses teknologi agar seluruh rakyat dapat berpartisipasi dalam demokrasi modern sesuai semangat keadilan sosial. Salah satu kasus terbaru adalah gugatan pencemaran nama baik terhadap sebuah media nasional yang ditolak oleh pengadilan. Hakim menilai sengketa pemberitaan lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme pers, bukan kriminalisasi. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan bagi kebebasan pers dan menunjukkan bahwa demokrasi tetap membutuhkan ruang kritik yang terlindungi secara hukum. Di sisi lain, penerapan restoratif justice dalam beberapa kasus seperti pencurian ringan atau penganiayaan menimbulkan perdebatan. Pendekatan damai antara pelaku dan korban dipuji karena cepat dan manusiawi. Namun, sebagian masyarakat mempertanyakan apakah solusi itu benar-benar adil dan memberi efek jera, terutama bila korban dalam posisi lemah. Dua contoh ini menunjukkan bahwa keadilan hukum di Indonesia terus bergerak antara legalitas formal dan keadilan substantif. Sistem hukum dituntut untuk tetap melindungi hak asasi, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa proses hukum tidak hanya sah secara aturan, tetapi juga adil bagi semua pihak. Indonesia menghadapi ancaman nyata di bidang keamanan digital, seperti penyebaran hoaks, peretasan data, penipuan online, dan polarisasi akibat informasi yang dimanipulasi. Serangan siber terhadap lembaga pemerintah maupun swasta dapat mengganggu stabilitas negara, sementara literasi digital masyarakat yang belum merata membuat penyebaran informasi palsu semakin mudah memicu persatuan. Di bidang politik dan sosial, ancaman muncul dari intoleransi, ujaran kebencian, radikalisme, serta konflik horizontal akibat isu SARA. Fenomena ini dapat melemahkan semangat persatuan dan mengganggu harmoni sosial yang menjadi fondasi bangsa. Selain itu, praktik korupsi yang masih tinggi juga menjadi ancaman serius karena memperlemah kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Di bidang ekonomi dan lingkungan, Indonesia menghadapi ancaman ketimpangan ekonomi, pengangguran, serta tekanan terhadap sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan. Bencana alam, perubahan iklim, dan kerusakan lingkungan semakin memperberat tantangan karena Indonesia berada di wilayah rawan gempa, banjir, dan cuaca ekstrem. Semua ini membutuhkan respons cepat, kebijakan bijak, dan kolaborasi nasional agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Sebagai mahasiswa, kontribusi terbesar dimulai dari meningkatkan kualitas diri, belajar dengan sungguh-sungguh, berpikir kritis, dan memegang integritas. Ketika pengetahuan dan karakter kuat, mahasiswa menjadi generasi yang mampu menghadapi tantangan bangsa mulai dari hoaks,
intoleransi, korupsi kecil, hingga rendahnya literasi digital. Generasi muda harus peduli pada demokrasi karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa dan menentukan arah masa depan Indonesia. Jika anak muda tidak memahami demokrasi, maka mereka mudah terpengaruh oleh informasi palsu, ujaran kebencian, atau manipulasi politik yang dapat merusak persatuan dan nilai-nilai bangsa. Kepedulian ini penting agar ruang publik tetap sehat, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat. Ke depan, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, baik dalam pengetahuan, karakter, maupun keterampilan, agar dapat berkontribusi secara nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Saya akan menjaga integritas, mematuhi aturan, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan nilai moral dan dampaknya bagi orang lain. Selain itu, saya berkomitmen untuk tetap aktif, peduli, dan berperan dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kemajuan Indonesia melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten setiap hari.